Hai, aku Alika, dan ini adalah kisahku bersama 4 sahabat yang selalu menemani menjalani senang sedihnya kehidupan bersama-sama. Semua berawal dari tahun 2022. Aku melanjutkan pendidikanku di SMP Islam Al-Kahfi. Aku menjalani kehidupanku setiap hari di asrama, meski bukan ini yang aku inginkan. Sebelumnya, banyak temanku yang bertanya, apakah kamu kuat menjalani kehidupan di pesantren? Kehidupan pesantren itu beda dengan sekolah yang bukan asrama. Ya, mereka semua benar. Kehidupan di pesantren memang beda dengan sekolah yang bukan asrama. Tapi aku yakin bahwa aku pasti bisa menjalaninya hingga aku lulus nanti. Awal pertama kali aku datang ke pesantren, aku menangis di pelukan kedua orang tuaku sebelum akhirnya aku berpisah dengan mereka. Lalu salah seorang guru mendekati dan mengantarkanku ke kamar asrama. Saat di depan asrama, alangkah terkejutnya aku ketika memasuki kamar. Temanku masih menangis merindukan rumah. Sambil membereskan barangku di kontainer, aku berbincang dengan teman kamarku dan kita semua saling berkenalan. Malam pun tiba. Setelah kegiatan tahfiz dan sholat isya selesai, Ustazah menyuruh kami kembali ke asrama untuk bersih diri dan persiapan tidur. Udah jam 10 nih, tidur yuk, ujar Neila. Kenalin, dia Neila, teman kamarku yang paling ambis dan juga paling takut dapat hukuman. Kalian tidur aja, aku mau lanjutin baca komik, nanggung banget nih, jawab Lia. Dan ini Lia suka banget baca komik sampai begadang. Sebenarnya di pondok gak boleh bawa komik, tapi entah kenapa dia bisa lolos dari ponjakan barang. Besok bangun pagi, jangan terlalu malam. Oh iya, jangan lupa komiknya disimpan tuh diambil sama Ustazah, balas Lisa. Ini nih teman yang paling perhatian dan juga sama ambisnya dengan Naila. Udah, jangan berisik, nanti Ustazah datang, sahut Safi. Namanya Safi, dia orangnya usil dan sering bikin orang marah. Dan aku Alika, orangnya memang gak suka banyak ngomong. Sering ngeluh, sering merasa tidak bisa padahal belum dicoba. Satu asrama terdiri dari 5-8 orang. Di asramaku hanya terdiri dari 5 orang, yaitu aku, Neila, Lia, Lisa, dan Safi. Mereka adalah teman pertama aku di pesantren hingga sampai sekarang menjadi teman baikku. Semua kegiatan berjalan dengan lancar, tetapi ada beberapa hal yang aku masih belum bisa melakukannya. Nilai ujian bahasa Arab dan tahfizku masih terbilang kurang dan harus remedial. Sepulang sekolah, aku duduk di depan asrama sambil melamun memikirkan apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki nilai ujianku yang kurang. Banyak sekali kosakata yang belum aku hafalkan dan panjang pendek ketika membaca Al-Quran. Ketika Ustazah melihatku sedang melamun, beliau mendekatiku dan bertanya apa yang terjadi denganku. Aku menceritakan semuanya kepada Ustazah. Beliau memberiku saran agar lebih fokus dalam belajar di kelas. Aku mengangguk dan berterima kasih atas saran yang diberikan kepadaku. Jujur, meskipun aku fokus atau tidak fokus saat pelajaran, aku tetap tidak mengerti apa yang dijelaskan. Saat aku kembali ke asrama, aku melihat teman kamarku terlihat sangat lesu dan tentunya tidak bersemangat seperti kemarin. Tentu, aku tahu alasan mengapa mereka seperti itu. Kecuali Neila dan Lisa. Sudah terlihat dari wajahnya, mereka benar-benar pintar dan juga dengan sifatnya yang ambis. Waktu untuk remedial tinggal 5 hari lagi. Aku meminta kepada Neila dan Lisa untuk mengajari kami di asrama seusai kegiatan pesantren selesai. Tepat pukul 20.30, kegiatan pesantren selesai. Kami sekamar sibuk mempersiapkan remedial. Neila dan Lisa sangat sabar dalam membantu kami mempersiapkan remedial. Hingga hari berlalu dengan cepat dan remedial pun segera terlaksana. Terdengar pengumuman yang mengatakan, bagi santriwati yang akan melaksanakan remedial, segera berkumpul di gedung Andalusia untuk mengikuti ujian. Ujian akan dimulai 5 menit lagi, diharapkan untuk segera merapat. Aku, Lia, dan Safi yang mendengar pengumuman itu pun semakin gugup. Semangat ya, pasti bisa, sahut Neila dan Lisa yang menyemangati kami. Tapi aku kesal mereka menertawakan kami yang terlihat sangat gugup ini.
Sampai waktu ujian pun tiba, aku selalu berdoa agar mudah mengerjakan soal yang diberikan. Aku mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan mengingat perkataan Nila dan Lisa. Dan tidak terasa ujian remedial pun telah terselesaikan. Besok adalah hari penentuan dari hasil ujian hari ini. Rasa gugupku semakin kuat. Apakah aku akan lulus atau apakah aku harus mengikuti remedial lagi? Pertanyaan itu selalu memutari kepalaku. Tapi aku pasti bisa, dan kerja kerasku menghafalkan dan mempelajari materi yang sudah diajarkan oleh sahabatku. Aku pasti bisa melakukannya dengan baik. Sampai tiba waktunya pengumuman hasil remedial. Kami berlari menuju mading dan bersemangat serta ada rasa takut melihat hasil ujian ini. Aku terkejut melihat hasil ujian remedial di papan mading itu. Sungguh tidak bisa dipercaya, aku lulus ujian remedial ini. Begitu juga dengan teman sekamarku yang ikut remedial. Mereka semua lulus dengan hasil yang memuaskan. Alhamdulillah, kita semua lulus ujian, ujar kami. Ternyata, meskipun kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik, jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka akan tercapai. Tidak terasa sudah menginjak kelas 8, dan tentunya waktu untuk rolling kamar. Hal ini membuat kami sedih karena harus beradaptasi dengan teman yang lain. Suasana di kamar sebelumnya sangat indah dan senang. Aku berharap bisa mendapatkan teman kamar yang baik. Ustazah mengumumkan pembagian kamar, dan benar, kita semua tidak sekamar lagi. Meskipun tidak satu asrama, kita tetap bermain dan belajar bersama. Di kamar asrama yang baru, aku malas sekali untuk membereskan barangku lagi. Ya ampun, kenapa harus rolling kamar sih? Jadinya kan aku males bersih-bersih lagi, ujarku. Aku setuju sama kamu, tapi ya bagaimana lagi, emang peraturannya begini, setiap naik kelas rolling kamar, sahut seseorang. Bikin kaget aja, jawabku. Maaf, udah bikin kamu kaget. Kenalin, aku Isa. Sebenarnya namaku Alisa, tapi panggil aja Isa, sahutnya sambil tertawa tipis. Hari itu kita semua sibuk membersihkan dan memindahkan barang-barang ke asrama baru. Capek banget waktu itu, panas lagi cuacanya. Aku berniat untuk membeli minuman di kantin dan beristirahat di sana. Lagi asyiknya cari udara segar, tiba-tiba... Mbak! Aduh, jangan bikin kaget dong, tuh banyak yang ngeliatin kan, sahutku sambil terengah-engah. Dan ternyata sahabatku mengagetkanku dari belakang. Usil banget deh. Hahaha, aduh kaget banget ya. Maaf Alika, kamu lucu banget deh kalau kaget. Hehe, jawab mereka. Lucu apanya? Kalau bukan kalian yang ngagetin, pasti udah kupukul orangnya. Jangan diulangi lagi, jawabku sambil marah. Iya, gak akan diulangi lagi. Udah jangan marah lagi, yuk beli es krim, ujar Lisa sambil menenangkan keadaan. Akhirnya kita semua beristirahat di kantin sambil makan es krim dan mulai berbincang-bincang tentang apa yang akan mereka hadapi lagi di tahun berikutnya. Memang, kita akan merasa malas jika harus menjalani hal yang kita tidak sukai. Tetapi, jika kita bersungguh-sungguh menjalaninya, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk diri kita sendiri di kemudian harinya.